Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Black Sheep Uses X-Ray. Di video kali ini, Black Sheep Uses X-Ray atau disingkat BSUX akan memperkenalkan segmen baru yang berhubungan dengan buku, baik itu novel, komik, ataupun buku non-fiksi yang mungkin akan saya review di masa depan kelak. Segmen ini disebut dengan The Lore and Its Tomb. Saya juga mempunyai sebuah blog yang dapat dibaca ketika kuota Anda sedang sekarat sebagai alternatif dari vlog ini dengan judul yang sama, The Lore and Its Tomb. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku novel dengan judul Tokyo Ghoul Days. Siapa sih yang gak kenal sama Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul merupakan karya sastra yang awalnya rilis dalam bentuk komik atau sering kita sebut dengan manga. Tokyo Ghoul dikarang oleh Shuei Ishida. Mengikuti kesuksesan komiknya yang dirilis sekitaran bulan September 2011, animenya pun juga dirilis pada tahun 2014 sekitaran bulan Juli deh kalau nggak salah. Seperti itu. Namun saya tidak akan menjelaskan detail tentang manga atau animenya, walaupun saya hanya menonton animenya mulai dari season 1, 2, 3, dan 4 full season lah, seperti itu. Oke, akan saya jelaskan sedikit sinopsis dari seluruh franchise Tokyo Ghoul. Seorang pemuda mahasiswa Jepang bernama Kaneki Ken yang sangat menyukai novel bertemu dengan gebetannya yang sama-sama suka novel. Mereka bertemu di sebuah kafe. Lalu singkat cerita mereka ngedate lah atau kencan atau pacaran. Ketika keduanya pulang pacaran, mereka pulang bersama lah, berdua. Tiba-tiba si cewek ini, si gebetannya ini yang bernama Rize Kamishiro atau yang dipanggil Rize, menyerang dan menggigit Kaneki. Rize ternyata seorang ghoul. Dan saat Rize mencoba memakan Kaneki, karena ghoul itu merupakan makhluk pemakan manusia, keduanya mengalami kecelakaan, baik yang dimangsa maupun yang memangsa sama-sama mengalami kecelakaan. Rize yang seorang ghoul pun sudah tidak terselamatkan nyawanya, namun Kaneki masih bisa diselamatkan walaupun kondisinya sekarat ataupun kritis. Akhirnya Kaneki menerima transplantasi organ dari tubuh Rize supaya bisa bertahan hidup lebih lama lah, yang menjadikannya si Kaneki ini menjadi setengah manusia, setengah ghoul. Oke, kembali lagi ke topik utamanya, yaitu light novel Tokyo Ghoul Days. Berikut identitas bukunya. Novel ini di bagian belakang cover paling luar ada dua buah blurb yang bertuliskan jelajahi dunia Ghoul jelajahi dunia Tokyo Ghoul melalui novelnya. Lalu ada blurb yang kedua dengan kalimat seperti ini, novel ini berisi 6 cerita baru dari dunia Tokyo Ghoul. Dan berikut sinopsis bukunya. Kalau sinopsis dari saya sendiri sih seperti ini ya. Novel ini berupa spin-off dari cerita utama atau timeline utama dari kisah animenya atau manganya. Novel ini lebih tepatnya seperti kumpulan cerpen yang agak panjang dari setiap bab atau chapternya. Kumpulan cerita atau kompilasi cerita ini diperankan oleh karakter-karakter yang sudah ada di seri utama anime atau manganya. Serta ada karakter baru di dalam novel ini yang justru kemunculannya hanya ada di novelnya dan tidak ada di kisah utama Tokyo Ghoul-nya, baik itu dalam animenya ataupun manganya. Namun, kompilasi cerita dari 6 bab inilah saling terhubung dengan adanya benang merah itu sendiri, dan setiap bab kompilasi cerita pada novel Tokyo Ghoul Days ini mempunyai kisah dengan genre atau tone yang berbeda-beda. Bolehlah secara keseluruhan novel ini bergenre dark fantasy ataupun dark science fiction. Namun setiap babnya atau setiap chapternya mempunyai genre yang lebih spesifik lagi.
seperti thriller, komedi, drama, romance, action, dan sebagainya. Chapter-chapternya pun ditulis dengan judul yang seperti ini. Lumayan unik sih menurut saya. Setelah mengetahui sinopsisnya, fisik buku ini menurut saya sangat unik. Buku ini mempunyai cover paling luar dengan desain cover depan dan belakang yang menjadi satu dan bisa dicopot. Sedangkan desain cover buku ini baik depan maupun belakang sangat simpel dan minimalis dengan aksen warna hijau Toskanya. Setelah cover buku pun ada desain atau gambar yang sangat menarik ya. Nah, di sini ada gambar si Toka dan temannya ini saya lupa namanya siapa. Dan di bagian depan buku ini pun ada pengenalan tokoh, sama seperti komik lah, seperti Naruto, Death Note, dan sebagainya. Dan dilanjutkan dengan daftar isi per babnya atau per chapternya. Oke, sekarang kita masuk ke read experience. Kalau di komik atau animenya, Kaneki Ken merupakan tokoh protagonis utama. Di novel ini justru setiap bab mempunyai tokoh utamanya itu sendiri. Sebagai contoh, pada bab pertama, Hideyoshi Nagachika atau biasa yang dipanggil Hide menjadi tokoh sentral dalam bab ini. Lalu di bab kedua ada Touka Kirishima atau yang biasa dipanggil Touka menjadi tokoh utama, padahal di seri utama Tokyo Ghoul, Hide dan Touka bukanlah tokoh sentral di series Tokyo Ghoul. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, novel ini berisi kompilasi cerita yang berbeda satu sama lain, namun saling terhubung. Ibarat kata seperti beberapa kejadian yang terjadi sekaligus di lain tempat dan di lain waktu. Biasanya, karena ini novel Jepang yang pertama kali saya baca, jadi berasa unik aja gitu. Karena biasanya Jepang itu lebih identik dengan komik atau manga atau anime ya. Walaupun overall saya sangat suka banget sama Tokyo Ghoul Days. Bisa bersaing lah menurut saya dengan author-author dari barat seperti J.K. Rowling, Cassandra Clare, dan J. Christoph atau dan lain-lain lah. Bisa dibandingkan gitu seberapa enaknya buku novel ini untuk dibaca. Membacanya pun enak, banyak ejaan kata yang mudah dipahami yang ditranslate oleh Mbak Christine Kurniawati. Thanks banget sudah menerjemahkan novel ini dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Karakter yang saya suka dari novel ini adalah Touka Kirishima. Ya, menurut saya dia cantik, baik dan anggun, baik di seri utama Tokyo Ghoul maupun dalam novel ini. Touka merupakan gadis Ghoul, walaupun ia mempunyai rasa persahabatan yang tinggi dengan seorang manusia. Hal tersebut dapat menembus dinding tinggi yang terjadi antara konflik manusia dan Ghoul. Dan bab kedua menjadi bab favorit saya karena tokoh utamanya adalah
Toka Kirishima. Ada juga karakter yang tidak saya suka, yaitu Su Sukiyama. Su merupakan pria gol pemuda gol seperti itulah, yang paling aneh menurut saya. Karena ya karakternya dibuat abil, seperti orang yang berpenyakit mental illness gitu sih menurut saya. Nggak banget deh. Saran saya kalau mau membaca novel ini, kalian harus nonton dulu animenya. Minimal season 1 lah, atau baca komiknya terlebih dahulu. Biar nyambung aja gitu, novelnya aja ada ekosistem seperti itu ya, sama seperti produk Apple. Overall buku ini sangat bagus walaupun saya tidak menyebutkan kekurangan dan kelebihannya, karena cukup enjoy lah membacanya. Namun karena ada karakter yang tidak saya suka dan ada beberapa bab yang berisikan si karakter ini, saya jadi gimana gitu bacanya. Jadi pengen buru-buru ganti chapter aja. Lagi pula buku ini punya 3 seri light novel loh. Yang pertama ada Tokyo Ghoul Days, terus yang kedua ada Tokyo Ghoul Void, lalu yang ketiga ada Tokyo Ghoul Pass. Dan Tokyo Ghoul Days ini menjadi buku pertama dari seri tersebut. Selain itu, buku ini merupakan buku novel karangan orang Jepang yang pertama kali saya baca. Gak nyesel lah untuk membelinya maupun membacanya. Di antara judul-judul lain seperti ada Kimi no Na wa yang ditranslate menjadi Your Name dan I Want to Eat Your Pancreas. Dan buku ini juga cocok dibaca setelah ngabisin seluruh season animenya atau manganya. Terima kasih sudah menonton video review buku novel Tokyo Ghoul Days ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Kambing hitam undur diri and I'll see you in the next video. Have a nice day.